Ya, jumpa lagi di channel kita Indonesian Bonsai Art. Salam Cahema. Oke. Ya. Oke, kita bersama Mas Heri Kucrit kembali menemani kita di konten kali ini. Kita akan sekilas ya Mas ya, mereview pohon anting putri. Nah, yang saya tahu Pak, kita bicara anting putri ini biasanya gayanya selalu formal, informal, kaki muter, terus mungkin ya selalu itu saja lah Pak. Mungkin agak beda di pohon ini Pak, mungkin bisa sedikit Mas Heri jelaskan ya, biar teman-teman juga ada inspirasi, mungkin sekaligus mengedukasi untuk pengembangan di dalam dunia bonsai ini. Oke, terima kasih. Salam Cahema. Ya. Oke, kali ini sedikit saya ngobrol lagi ya Mas Yajo, tentang pohon ya. Sebenarnya kebetulan kita hari ini kita view pohon ini anting putri. Sebenarnya kalau ngomongin anting putri yang sering kita lihat di pameran itu kan pohonnya ya kakinya prima, pohonnya berbatang tunggal, rata-rata berbatang tunggal, meliuk atau tegak lurus, atau mungkin berbatang banyak juga banyak ya, seperti itu. Nah, mungkin kali ini pohonnya agak berbeda ya, kebetulan. Kebetulan pohon ini kalau ngomongin akar juga tidak terlalu prima, ya kan. Bentuknya juga tidak biasa, ya, betul. Ya, pohonnya miring kiri ya, seperti itu Mas ya. Kalau mungkin bisa dijelaskan Pak, dari segi penjurian di dalam gaya-gaya seperti ini seperti apa Pak? Maksudnya mungkin ada penilaian tersendiri. Kalau kita bicaranya pakemnya kaki harus muter, cabang pertama, kedua, terusan, background. Kalau ini kan gayanya beda Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk sebenarnya sedikit tentang penjurian itu. Kalau penjurian biasanya kan lihat penampilan dulu, konsepnya apa dulu ya, konsepnya. Oh ini natural, kalau naturalnya akarnya prima, minimal 3, berbatang tunggal, cabang anatominya lengkap, tuh lah cabang imbang. Kalau sudah pohon ke ekspresi ya seperti ini, ekspresi batang 2 atau terpelintir ya. Kalau ini lebih ke pengembangan terpelintir sama berbatang 2 ini. Ya, kecil ini itu. Seperti ini patokan kita enggak lihat akarnya dulu. Ya, yang penting akarnya ada yang menompang, ada yang menyangga. Kalau pohon selenting seperti ini kan akar juga ada menompang. Yang menompang enggak harus dominan, yang penting dia nahan. Ya, sama penyangga ini. Penyangga sebelah sini menompang biar pohon ini tidak rebah. Ibaratnya pohon itu yang penting keseimbangannya ketemu Mas. Ya kan? Termasuk juga mahkota. Kalau pohon selenting ke kiri, kepalanya kan akan lebih enak juga ke kiri seperti ini. Kalau ini kita lihat kan batangnya condong ke kiri Pak ya. Jadi tidak, biasanya kan di atas ini ya, maksudnya di as daripada batang ini ya. Iya. Sebenarnya kalau pohon ini kan kalau dilihat dari akar itu udah kelihatan. Kalau akarnya tidak sempurna, biasanya atasnya juga tidak sempurna. Ya kan. Kalau akarnya prima, dia biasanya bentuknya juga prima lah, bentuknya tegak lurus atau meliuk lah, dia formal-formal saja. Tapi kalau dia ini akarnya tidak sempurna, batangnya meliuk, patokan kita yaitu tidak, dia harus cabang pertama, kedua enggak. Yang penting ikuti aja bentuknya bagaimana, seperti itu Mas. Iya. Tapi dari segi penjurian, jadi kesimpulannya tidak jadi masalah Pak ya untuk pohon seperti ini ya. Setahu saya tidak ada masalah. Yang penting konsepnya aja yang dipertegas ya kan. Karena konsep itu kalau menurut saya dalam suatu bonsai utama. Mau jadi apa? Ya itu penting. Baru lihat anatominya.
oh ini pohon miring, anatominya bagaimana, konsepnya miring lah, ya, slanteng seperti itu, ekspresi miring, baru nanti lihat anatominya seperti itu Mas. Soalnya saya lihat di beberapa teman-teman Pak, khususnya di pembudidaya, itu juga kita programnya, meskipun pohon meliuk-liuk, kadang akarnya tetap mencengkram atau seakan-akan terlalu dibuat-buat, seperti itu kan juga kurang bagus Pak ya, berarti untuk pohon-pohon ekspresionis seperti ini. Oke, sebenarnya kalau memang untuk kalau ngomongin budidaya, banyak teman-teman dari awal memang yang dikuatkan gitu akarnya dulu, pondasi akarnya dulu prima, baru atasnya. Asalnya ya sesuai selera, ada yang tegak, ada yang meliuk, ya itu sebenarnya tidak salah, tapi juga akan lebih enak kalau pohonnya bentuknya atasnya bagaimana, akarnya juga disesuaikan ya. Ini bukan soal salah dan benar, tapi enaknya seperti itu Mas. Siap. Nah itu tadi teman-teman untuk perbincangan kita dengan Mas Heri Kucrit, mungkin bisa menginspirasi ya. Jadi untuk bonsai ini sendiri, kalau saya simpulkan dari pembicaraan kita ini, bonsai itu tidak selalu harus formal informal, dan ada pula gaya-gaya ekspresionis seperti ini yang mungkin secara teori, secara textbook itu tidak ada di buku Pak ya, untuk yang gaya-gaya ekspresionis, tinggal pengembangan kita itu sendiri ya. Sebenarnya ada, cuman bagaimana kita mendalami dan kita praktekkan ya kan. Yang namanya membuat pohon itu bagaimana rancang bangun karya seni sealami mungkin, dirancang, dibangun, dibentuk, baru hasil akhirnya sealami mungkin. Nah, oke Mas. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi lumayan banyak ilmu kita kali ini, yang utama rancang bangun dalam berkarya seni itu tadi. Oke. Salam Jahema. Oke. Terima kasih. Terima kasih.